Kalau Kalawira ini apa elemen Indonesianya itu? Mau jawaban nyebelin nggak? Mau. Jawaban nyebelinnya adalah warnanya merah putih. Selamat datang di episode kesekian dari GND Talks. Gue lupa lagi. Gue selalu lupa ini episode keberapa. GND Talks adalah konten YouTube yang gue buat untuk ngobrol-ngobrolin tentang pop culture. Nah, di episode kemarin kan gue udah ngobrolin beberapa orang dengan komikus yang juga di Karya Karsa. Hari ini juga gue kedatangan dua orang tamu. Lagi-lagi dua orang komikus Indonesia yang namanya udah, ya lo kalau komik Indonesia mah, komik Indonesia harusnya udah kenal lah sama dua orang ini ya. Kita akan ngobrolin sebuah komik superhero Indonesia yang judulnya adalah Kalawira. Nah, Kalawira ini gue sebenarnya di Karya Karsa yang kan kemarin rilis tuh, gue belum sempat baca, tapi gue udah baca yang edisi Zero ya, 0 waktu itu. Kebetulan gue juga diundang sama teman-teman gue ini, dua orang ini, untuk jadi salah satu moderator kali ya, yang ngobrolin tentang komentator yang ngobrolin tentang Kalawira. Nah, udah ada Faza dan Roal. Apa kabar, guys? Baik. Gimana? Pandemi gimana? Pandemi, waduh. Aduh. Lumayan terdampak saya ya. Tapi untung masih bisa lanjut project-project kayak Kalawira masih bisa lanjut. Itu dia. Nanti kita hari ini ngobrolin Kalawira. Nah, sebenarnya Kalawira ini kan sudah diperkenalkan dari kapan sih waktu itu kita ya? Indonesia Comic Con 2019 itu berarti November ya? November, ya, kayaknya November. Udah mau hampir setahun, terus akhirnya muncul di Karya Karsa berapa lama? Udah berapa lama di Karya Karsa? Di Karya Karsa kita mulainya kan Agustus ini kan, jadi baru 2 minggu yang lalu. Jadi kita konsepnya kan ada total untuk yang originnya ada 4 isu, jadi tiap isunya kita terbitin tiap minggu gitu, tiap Senin. Oke. Nah, buat yang belum tahu, apa sih Kalawira ini apa dan kenapa akhirnya cerita sedikit tentang kenapa akhirnya lo mau terjun di genre superhero lah gitu lah ya. Karena lo kan orang-orang tahu lo dengan sangat kental dengan Juki gitu ya. Iya. Oke, jadi awalnya memang dari dulu gue tuh pengen bikin komik superhero, cuman gue kan tipe orang yang cukup realistis. Jadi gue ngelihat saat itu mungkin belum ada momennya untuk bikin komik superhero gitu. Momennya di sini dalam arti kayaknya komik superhero belum terlalu sekuat itu di hati masyarakat Indonesia. Sampai sebenarnya akhirnya terima kasih kepada Bumi Langit ya, mempopulerkan komik superhero Indonesia semakin populer ke pembaca atau audiens yang lebih awam lagi. Kan selama ini superhero cuma di komunitas doang gitu, tapi berkat Bumi Langit bisa memperkenalkan superhero yang lokal ke market yang lebih awam. Nah, dari situ kita ngelihat berarti ada peluangnya gitu. Jadi Bumi Langit ini ngebukain lah untuk kita-kita yang juga mau berkreasi, mau bikin komik superhero. Dan Kalawira ini pasti ya banyak yang nanyanya kenapa namanya Kalawira gitu kan. Jadi simpel banget, Kala itu kan artinya waktu. Wira itu dari Adiwira, pahlawan super juga. Nah, ini jadi si Kalawira ini punya kekuatannya yang berhubungan dengan waktu. Jadi intinya kayak gitu doang sih sebenarnya. Oke. Wah, Woi. Dengan pengalaman lu melalang buana, bikin banyak komik action ya. Terus gimana sih ceritanya sampai lu bisa diajak collab atau mengerjakan Kalawira ini sama Faza? Gue lupa, tapi gimana ya mulai? Selalu dari perbincangan WhatsApp sih. Iya. Emang dia ngajakin waktu itu, dan gue emang kepikiran. Kayaknya waktu itu gue lagi bikinnya si ini ya. Siapa? Ini Spider-Man yang iya. Gue inget banget. Iya. Terus tiba aja kayak gue pengen bikin superhero nih yang masih ABG. Nah, gue seneng banget tuh kalau superhero remaja tuh gue lebih seneng kayak apa ya? Kayak
lebih apa ya? Dan waktu itu kita kenapa pengen remaja, karena kita pengen angkat yang belum dipunyain sama apa ya, komikus Indonesia kali waktu itu ya. Iya. Gue sebenarnya awalnya pengen nargetin remaja, maksudnya pengen ceritanya sereceh remaja gitu, kayak mungkin maksudnya bisa nggak terlalu berat-berat gitu loh, superhero bisa diterima juga untuk semua umur. Gue pengennya sebenarnya arahnya ke sana gitu. Dan gue seneng banget juga, emang kayak lebih enak buat bikin remaja, kayak bisa beneran dari nol, kayak kita semua pernah remaja ya gak sih? Iya. Kayak lebih enak angkat hal yang kita pernah ngalamin semua gitu. Gue mikirnya betul. Nah, biasanya superhero Indonesia itu kalau misalnya didesain atau di dalam bentuk desain itu selalu ada elemen-elemen Indonesianya biasanya gitu. Kalau Kalawira ini apa elemen Indonesianya itu? Mau jawaban nyebelin nggak? Mau. Jawaban nyebelinnya adalah warnanya merah putih. Karena gimana ya? Karena dari elemen visualnya, mungkin ntar Roal juga bisa ngomongin. Gue nggak mau maksain ini harus Indonesia banget gitu. Bahkan kita nggak bilang ini settingnya Indonesia. Kita nggak secara gamblang bilang ini settingnya Indonesia gitu. Walaupun banyak ciri-ciri Indonesianya ya di settingnya ya, di kota Sakatara ini ya, mungkin bisa melihat ada sebuah tower dengan emasnya di atasnya gitu kan. Ada mirip-mirip sama Jakarta segala macam. Tapi gue tipe orang yang nggak mau terlalu maksain bahwa ini harus lokal banget. Yang penting menurut gue sih lebih daripada gimana ceritanya ini mungkin nanti bisa relevan dengan pembacanya, terutama remaja dan remaja tua apa ya, young adult gitu ya. Kita lah ya, remaja tua ya. Kita ya. Iya, remaja tua. Nah, gua nggak mau terlalu maksain sih, maksudnya harus ada unsur Indonesiaannya segala macam, karena bagi gua yang namanya komik, kalau emang ceritanya menarik dan yang buat juga orang Indonesia, ya pasti ntar juga punya masanya sendiri menurut gua. Dan kalau dibilang ke Indonesianya ya justru namanya yang kita pilih ya. Kalawira itu kita sangat dari Kala dan Adiwira gitu kan. Jadi itu kayak unsur keindonesiaannya mungkin di situ gitu. Iya. Nah, desainnya kan selain merah putih itu ya. itu kan kepalanya tuh serangga ya, kumbang ya. Iya, kumbang. Nah, itu ngambilnya referensinya apakah memang lu adalah ngambilnya dari Kamen Rider gitu karena kumbang dan karena jagoan solo gitu ya, atau memang lu memang apa ya punya Faza punya boundaries tertentu sampai gue maunya binatang nih gitu, gue maunya ini nih gitu, atau gimana Bang? Kita emang mulainya dari binatang ya, waktu itu nggak cuman si serangga ini doang, kita malah ada anoa, terus macan kumbang, rusa. Pokoknya kita pilih list mana yang kayak menarik. Terus si writer si Yahya ya, dia pernah piara kumbang red weevil ini, kumbang sagu ya kalau nggak salah. Iya, dia tinggal di kampung kan, dia tinggalnya di Pontianak kan. Katanya dia pernah waktu kecil pernah melihara kumbang sagu ini, dan memang ternyata habitatnya tuh di Asia Tenggara gitu. Jadi ini unik dan mungkin belum pernah, gue nggak tahu udah pernah atau belum, tapi mungkin jarang yang ngambil si red weevil ini. Soalnya menurut kita menarik banget, bentuknya menarik banget kalau lu googling coba nanti. Iya. Nanti mulai dari situ sih. Terus waktu Indonesia Comic Con itu kan muncul Kalawira edisi 0. Ya kan, dengan ceritain tentang dia udah hampir setengah jadi, maksudnya udah punya kekuatan dan lain-lain ya. Nah, yang membedakan atau di karya Karsa ini yang lo rilis ini, 4 origin itu apakah menceritakan sebelum itu atau selanjutannya dari 0 itu? Gitu. Semuanya akan lebih jelas. Semuanya akan lebih jelas. Lo baru ngerasa, oh ternyata adegan ini jadi kita kan temanya Kalawira ya, Kala ya, waktu ya. Nah, jadi mungkin ya, tiap orang beda-beda ya. Yang origin ini mungkin kita agak-agak dibawa tiba-tiba timeline-nya ke sana, tiba-tiba timeline-nya ke situ. Jadi kita agak-agak ntar nanti nyusun puzzle-nya sebenarnya.
Oh, ternyata ini nyambungnya ke sini, ternyata ini nyambungnya ke sini. Nah, kita mau bawa agak-agak dikocok nih timeline-nya ya, karena mau nyesuaiin juga nih temanya nih. Tema kan temanya waktu nih. Waktu. Dan kayaknya lagi tren ya sekarang ya, gue lihat ya, seri-seri kayak Umbrella Academy, Dark gitu kan. Iya. Kocok-kocok tuh timeline-nya tuh. Membuat kita kayak gitu benar-benar. Orang lumayan bingung ya kalau misalnya nggak. Jadi intinya lo harus baca semuanya sampai berarti lo harus tahu gitu ya. Nah, di karya karsa ini berarti ada untuk berlangganan atau untuk membaca lo harus membayar berapa, Zah? Wah, anjir. Kalau kata Sani, Pionik kan orang kaya karena komik kata Sani ya, kata Sani Go ya, Sani Go. Dia bilang katanya komik sekeren ini bisa dibaca cuman dengan harga 50.000 untuk 4 isu itu. Waduh, versi digitalnya. 50. Kalau satuannya 15.000 doang. Which is kalau 15.000 kali 4 kan 60.000. Tapi kalau lu bayar 50.000 lebih murah lagi kan lebih berarti. Murah lagi. Iya, jadi kalau gue sih karena kalau ditanya kenapa harganya segitu, gue lebih pengen karena ini kan karya karsa platform baru ya. Yes. Untuk ngenalin metode bayar seperti itu, mungkin belum banyak yang familiar gitu, apalagi untuk market lokal. Jadi nggak boleh terlalu ada boundary susah untuk kemahalan atau susah untuk bayarnya segala macam. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya yang penting awareness-nya dulu sih buat gue gitu. Berarti memang 50.000 lu udah bisa nikmatin 4 betul. Jadi 50.000 sebulan, dan dalam sebulan kan langsung rilis 4-4-nya kan. Oke, iya. Ada 4 isu. Satu chapter itu berapa halaman, Mal? 20. Kayak komik Amrik sih sebenarnya. Tuh, cuy, 50.000, 20 halaman, full warna ya. Oh, kalau 50.000 80 halaman. 80 halaman, ya benar. 50.000 80 halaman, full color, dan lu bisa membaca semua itu. Yang gue penasaran adalah begitu mereka baca yang 4, lu akan mengeluarkan yang zero-nya itu nanti di karya karsa nggak? Atau memang itu udah biarin aja gitu? Enggak. Jadi gini. Konten yang ada di zero itu ada di volume bagian di 1 sebenarnya. Oke. Tapi timeline-nya beda, kita kocok lagi gitu. Waduh. Itu dia tuh. Karena kan di isu yang zero itu kan ada 2 timeline kan? Iya. Tama yang sudah jadi Kalawira sama Tama yang masih jadi Tama kan? Yes, betul. Nah, di situ kita mencoba untuk walaupun belum jelas di isu 1 tapi ntar lebih jelas lagi kalau udah baca 4-4-nya gitu. Terus rencananya setelah 4 isu ini akan lanjut ke cerita lagi atau memang untuk sementara biar orang 4 baca ini dulu gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini kan kita mau ngetes dulu, istilahnya kita tes marketnya lah ya. Ini kira-kira worth nggak ya ketika kita rilis ke-4 isu ini? Karena nggak cuma di karya karsa, kita juga rilisnya versi cetak nantinya. Nah, versi cetak kita rilis. Cuman kan sebenarnya karena pandemi nih ya, sebenarnya gue pengennya langsung versi cetak sih, nggak mau digital. Cuma karena pandemi mungkin ada kesulitan orang untuk misalnya beli versi cetak atau orang nggak ke Gramedia gitu, nggak ke toko buku. Jadi kita nggak mau langsung ngambil resiko ke arah sana gitu. Jadi walaupun di karya karsa nih kalau ngambil tier yang harganya 200.000 itu udah versi fisik. Itu kayak PO jadinya. Oke. Jadi kita ada tier-tiernya kan. Kalau 50.000 dapat 4 isu yang versi digital, kalau 200.000 dapat 4 isu yang digital dan juga cetaknya nanti kita kirim. Nah, yang 4 isu ini, yang versi cetak, yang 4 isu versi cetak ini bakal limited banget, nggak akan ada di toko buku. Nah, tuh guys, nggak akan ada di toko buku. Jadi kita akan, maksudnya cetaknya sangat terbatas. Nanti pasti akan kita cetak juga, tapi nanti yang justru beredar di toko buku, ntar lihat aja yang beredar di toko buku yang kayak gimana. Ditunggu aja. Berarti intinya harus membaca dan mengoleksi semua bentuk komik Kalawira ya. Begitu. Akan ada ini nggak? Misalnya kan kalau di karya karsa kan ada suka yang tier dengan dapat merchandise gitu. Lo akan ke sana nggak? Ada. Sebenarnya ada tier yang harganya 350.000 itu udah dapat kaos juga.
Kaos yang gue punya jangan-jangan. Beda lagi. Beda lagi. Wah, beda lagi. Wah, gitu harus ini lagi dong gue. Nah, terakhir gue minta pendapat kalian berdua aja sih. Apa menurut kalian? Bagaimana menurut kalian tentang platform Karya Karsa ini sebagai komikus ya? Maksudnya komikus kan sebelum ada Karya Karsa mungkin lumayan sulit untuk apa ya? Menguang ya, gue nggak bilang ke lu sih Zaya, tapi gue nggak bisa ngasih contoh. Fajar tuh tidak bisa dikasih contoh yang komikus gagal. Maksudnya komikus bukan komikus sukses itu susah, tapi maksudnya banyak komikus yang sulit hidup dari karyanya lah gitu. Nah, menurut kalian, tapi menurut gue memang dulu tuh sulit ya untuk kita ngejual karya kita secara digital gitu. Orang kan mau belinya pasti, gue kalau bayar dapat fisiknya dong, nggak mungkin cuma digital doang. Cuman gue ngelihat kecenderungan, mungkin ini gue nggak tahu bilangnya apa, berkah pandemi kali, gue ngelihatnya orang mulai terbiasa untuk membeli konten digital gitu. Di situ gue ngelihat ada peluang, boleh nih kita coba. Selain itu ya, Line Webtoon, kalau tahu Line Webtoon kan platform webtoon terbesar di Indonesia. Terbesar di sini dalam arti pembacanya paling banyak. Nah, mereka itu sekarang sudah mulai mengedukasi pembacanya untuk membeli episode. Jadi, kalau di Line Webtoon, lu nggak sabar episode selanjutnya, pengen unlock, lu bayar. Iya. Dapat early access ya? Iya, early access. Nah, gua kira itu mungkin siapa sih yang mau bayar kecil? Nggak taunya setelah gue lihat datanya, wow, gede banget. Ternyata menjanjikan sekali. Gue ngelihat angkanya, ternyata selama ini anggapan kita bahwa orang Indonesia nggak mau bayar konten digital salah. Salah ternyata, ngelihat data di Line Webtoon. Tapi kan Line Webtoon memang sudah sebesar itu ya, maksudnya pembacanya marketnya sudah sebesar itu. Nah, dari situ gue ngelihat sebenarnya berarti ada potensinya nih untuk menjual konten digital ke orang Indonesia gitu. Mereka mungkin mau, dan selama pandemi juga konsumsi digital orang-orang Indonesia juga meningkat gitu. Sehingga itulah yang memutuskan gue melihat Karya Karsa mungkin bisa jadi platform yang tepat untuk mengenalkan Kalawira dengan sistem berbayar, karena tadinya kan susah, tapi sekarang kita mau coba mengedukasi bersama-sama. Makanya gue senang banget kayak Cosmic juga udah di Karya Karsa, kemarin Sweta Kartika juga udah di Karya Karsa, dan mungkin kreator-kreator lainnya akan bikin juga komik di Karya Karsa, sehingga mulai ada nih budaya untuk membeli konten digital, sehingga nantinya pendapatan komikus-komikus ini juga bisa nggak cuman harus dicetak mulu, tapi bisa juga pertama lewat digital dulu, mungkin nanti ketika udah rame, udah banyak, bisa dicetak, mungkin nyetak sendiri juga yang indie-indie gitu. Jadi yang indie juga punya modal awal juga gitu. Menurut gue jadi semacam ekosistem menarik yang ditawarkan sama Karya Karsa ini sih, untuk komik Indonesia terutama. Iya. Nah tuh, kalau misalnya yang nonton nih penasaran nih sama Karya Karsa, sama Kalawira di Karya Karsa, mereka bisa kemana? Nanti gue akan kasih QR code sih, tapi karyakarsa.com/kalawira gitu aja. karyakarsa.com/kalawira. Nah tuh guys, jadi 4 komik dengan harga 50.000 lo bisa nikmatin itu semua gitu kan. Terus ya semuanya itu tadi ada beberapa tier yang bahkan akan dapat merchandise-nya, akan dapat komik cetaknya gitu kan. Nah, terakhir ada nggak pesan-pesan buat mereka yang nonton nih? Apa kayak gitu? Apa Wal? Kalau duluan. Lo aja. Sumpah, kalau ditanya pesan ya tolong dukung kami. Tolong dukung ya, iya. Iya, tolong dukung, karena bikin komik serius, dan menurut gua keren sih komik ini ya. Gambarnya Roal, warnanya Sakti, menurut gua keren banget. Oh iya, Sakti ya. Dan mengerjainnya menurut gua nggak gampang, baik secara effort, baik secara cost juga nggak mudah. Maka dari itu ini bagi gua patut dirayakan komik-komik Indonesia yang seperti ini. Kalau kita didukung, kalau kita terus didukung, dan semakin banyak yang dukung, harapannya makin muncul banyak komik-komik keren lainnya gitu. Jadi makin banyak orang yang percaya bahwa iya deh, gua mau deh berkarya, karena kan teman-teman kita yang keren-keren sebenarnya banyak, kayak Roal yang memang biasa ngerjain komik luar gitu ya. Tapi harapannya dengan
misalnya dukungannya besar, terus support dari teman-teman dan masyarakat juga ramai, makin banyak komik-komik keren sih untuk Indonesia. Betul. Lama-lama nggak usah keluar lagi. Kan harapannya gitu, benar. Kalau semakin didukung, industrinya makin naik, maka kita bisa semakin berkarya bersama lagi semuanya yang tadi di luar kesini lagi. Gitu. Mungkin makin banyak juga komikus-komikus yang tadinya nggak berani, akhirnya berani untuk naruh karyanya di situ ya, dan akhirnya bisa hidup dari karyanya itu ya. Betul sekali. Idealnya itu. Yes. Tuh, dengarlah dari 2 orang komikus yang sudah berjaya ini aduh, harapannya berjaya. Belum. Iya, semoga berjaya. Semoga. Oke deh, guys, thank you. Sekali lagi udah ngobrol-ngobrol di Gende Talks. Semoga Kalawiranya sukses dan kita menunggu nanti lanjutannya lagi dari Kalawira gitu. Oke, sekali lagi. Amin. Thank you. Dukung kami. Dukung. Bye-bye.